Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Ratnajuwita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Saya Alfriana Damainsari sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Zalfa Zain yang akan menjelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian. Yang kedua, ada Ervita Mahadewi yang akan menjelaskan bagian tujuan dan manfaat penelitian serta landasan teori dalam penelitian. Yang ketiga, ada Syasha Farita yang akan menjelaskan tentang landasan teori dan metodologi penelitian. Yang keempat, ada Fitriani yang akan membahas peran pendidikan kewarganegaraan dan indikator kesadaran hukum. Yang kelima, ada Padlatul Pariha yang akan menjelaskan cara meningkatkan kesadaran hukum dan tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Yang keenam, ada Diana Safitri yang akan membahas tentang strategi dan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa yang berfokus pada peran pendidikan kewarganegaraan sebagai solusi untuk membangun kesadaran hukum di tengah rendahnya kesadaran hukum mahasiswa. Fokus penelitian ini meliputi cara yang dilakukan oleh pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dengan menggunakan indikator kesadaran hukum. Selanjutnya, menganalisis hambatan dan implementasi pendidikan kewarganegaraan yang disertai strategi untuk meminimalisir hambatan tersebut. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Berikut adalah pemaparan materi yang pertama. Pembahasan pertama itu adalah latar belakang. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk mahasiswa yang sadar hukum. Melalui pendidikan ini, mahasiswa diharapkan memahami hukum secara mendalam untuk meningkatkan kesadaran hukum. Namun di era globalisasi, penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang menghambat kesadaran hukum di kalangan mahasiswa, sekaligus efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam penerapannya. Masyarakat sering menganggap hukum sebagai hal yang berlebihan. Meskipun demikian, hukum sangat penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Hal ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam perguruan tinggi untuk menciptakan mahasiswa yang patuh hukum. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Pentingnya itu karena pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama untuk membentuk mahasiswa yang sadar hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman hukum sangat diperlukan agar setiap individu itu dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, perlu dipahami sejauh mana sih pendidikan kewarganegaraan ini mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dan bagaimana efektivitasnya dalam membangun sikap taat hukum di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat luas. Yang kedua itu ada dengan cara seperti apa pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting, metode dan cara penyampaian materi juga sangat berpengaruh terhadap efektivitasnya. Pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu metode atau pendekatan terbaik yang dapat digunakan agar mahasiswa lebih memahami hukum, bukan hanya secara teori, tapi juga dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Bisa melalui diskusi interaktif, studi kasus, simulasi hukum, atau pendekatan berbasis pengalaman langsung di lapangan. Yang ketiga itu ada hambatan seperti apa yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan. Meski
Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang baik, ada berbagai hambatan yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah kurangnya minat mahasiswa karena menganggap materi hukum sebagai sesuatu yang sulit atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang memiliki pemahaman bahwa hukum itu hanya berlaku untuk kalangan tertentu, sehingga mereka itu kurang merasa terlibat dalam kepatuhan hukum. Faktor lainnya itu seperti sistem pendidikan, kurikulum, dan cara pengajaran juga dapat menjadi tantangan dalam menciptakan mahasiswa yang sadar hukum. Yang terakhir itu ada strategi seperti apa yang dapat digunakan untuk meminimalisir hambatan tersebut. Untuk mengatasi hambatan dalam pendidikan kewarganegaraan diperlukan yang namanya strategi yang tepat agar mahasiswa ini lebih tertarik dan aktif dalam memahami apa itu hukum. Beberapa strategi yang bisa diterapkan misalnya itu seperti membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, serta memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan kesadaran hukum melalui media sosial dan seminar yang menghadirkan praktisi hukum juga bisa menjadi cara yang efektif agar mahasiswa lebih memahami pentingnya hukum dalam kehidupan mereka. Dengan adanya rumusan masalah seperti ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan mahasiswa yang lebih sadar hukum. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran pendidikan kewarganegaraan sebagai solusi untuk membangun kesadaran hukum di tengah rendahnya kesadaran hukum mahasiswa. Jadi penelitian ini fokus meliput cara yang dapat dilakukan oleh pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dengan menggunakan indikator kesadaran hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Selanjutnya ada manfaat. Pertama, menyediakan strategi bagi institusi pendidikan tinggi dalam meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua, membantu menciptakan generasi muda yang lebih sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan yaitu pertama, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting sebagai mata pelajaran nasional dalam membentuk karakter bangsa di antara keberagaman masyarakat Indonesia. Teori ini dikembangkan oleh Desmond tahun 2018. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan individu yang memiliki wawasan Nusantara, menumbuhkan sikap cinta tanah air dan kesadaran bernegara, serta memperkuat ketahanan nasional dalam diri generasi muda yang berperan sebagai calon penerus masa depan bangsa. Teori ini dikembangkan oleh Nurdiansyah dan Dewi pada tahun 2021. Selanjutnya yang terakhir yaitu hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang diterapkan dalam suatu kehidupan yang memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat, di mana kehadirannya bersifat memaksa dengan adanya suatu sanksi. Oh my God! Materi selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada Hafifah dan Warijiyati 2024.
yang artinya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perilaku sosial yang terarah. Yang kedua, ada Saputra DKK 2024, yang artinya tantangan dalam penegakan hukum, yaitu lamanya supremasi hukum, kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketidaksempurnaan sistem peradilan. Yang terakhir ada Subagio dan Trihastuti 2021, yang artinya strategi penegak hukum sangat penting untuk mengembalikan peran generasi muda. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis studi literatur, di mana metode ini menggunakan pendekatan naratif yang menjabarkan berbagai fenomena peristiwa dan kondisi sosial tertentu dengan menggunakan sumber kepustakaan yang berisi informasi terkait teori dalam suatu karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk jurnal online, makalah, dan buku elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan kewarganegaraan. Oh my God! Wow! Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dengan memberikan pemahaman mendalam tentang hukum, baik itu melalui konstitusi, nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan keadilan. Selain itu, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan budaya hukum yang sehat melalui internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan, sehingga membentuk mahasiswa yang patuh dan menghormati hukum. Nah, jadi dengan pendidikan kewarganegaraan, setiap individu mendapatkan pemahaman tentang hukum, baik itu melalui konstitusi, pemahaman hukum, pembelajaran nilai-nilai demokrasi, ataupun kebebasan dan keadilan. Hal ini membuat pendidikan kewarganegaraan mampu menciptakan individu yang berkarakter dengan memiliki kesadaran moral dan etika, sekaligus memahami pentingnya sebuah hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mahasiswa dengan pemahaman yang kuat tentang hukum juga dapat menyesuaikan tindakan mereka agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Selain itu pula, pendidikan interaktif yang menghubungkan teori hukum dengan kehidupan sehari-hari itu dapat membantu pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menyelidiki berbagai masalah hukum dan memahami arti penting mereka sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum. Kemudian, tujuan lain dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menanamkan budaya hukum yang sehat di kalangan mahasiswa. Hal ini dapat dicapai melalui internalisasi nilai-nilai hukum seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan yang merupakan landasan dalam membangun kesadaran hukum yang baik. Jadi, ketika nilai-nilai ini menjadi bagian dari karakter mahasiswa, mereka akan menjadi lebih patuh dan menghormati hukum yang berlaku. Selanjutnya, ada indikator kesadaran hukum. Dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa, pendidikan kewarganegaraan perlu memperhatikan 4 indikator. Keempat indikator ini dikemukakan oleh Sukanto tahun 1977 sebagai berikut. Yang pertama, ada pengetahuan hukum atau knowledge of law. Yang kedua, pemahaman hukum atau understanding of law. Yang ketiga, sikap hukum atau attitude of law. Dan yang keempat, perilaku hukum atau behavior of law. Nah, yang pertama itu pengetahuan hukum atau knowledge of law. Pengetahuan hukum ini merujuk pada seberapa jauh pengetahuan masyarakat mengenai hukum atau aturan yang berlaku. Nah, pengetahuan hukum ini juga merupakan langkah awal agar terhindar dari pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan.
Yang kedua, ada pemahaman hukum atau understanding of law. Pemahaman hukum ini mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pemahaman hukum ini juga membantu individu untuk sadar akan hukum serta mengetahui mana tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada sikap hukum atau attitude of law. Nah, sikap hukum ini itu merujuk pada persepsi masyarakat terhadap hukum. Apabila hukum dipandang positif oleh masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat dan akan menciptakan budaya hukum yang diinginkan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada perilaku hukum atau behavior of law. Perilaku hukum yang menunjukkan efektivitas aturan hukum dalam masyarakat itu akan mencerminkan kebiasaan seseorang dalam berperilaku sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam menegakkan hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara meningkatkan kesadaran hukum. Gimana sih caranya? Berikut cara singkat memberikan pemahaman hukum secara sistematis. Yang pertama, itu ada memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum secara sistematis. Gimana sih maksudnya? Nah, yang pertama, enggak semua orang itu paham akan pentingnya hukum, fungsi hukum itu apa, bahkan tujuan diadakannya hukum itu apa, ya belum tentu semua orang tahu. Nah, jadi poinnya adalah kita harus memberikan pengajaran hukum secara struktur dan bertahap, dimulai dari pengertian hukum hingga cara penerapan hukumnya itu kayak gimana. Nah, nantinya orang-orang bakalan paham nih tentang apa itu hukum, fungsi hukum, dan tujuan diadakannya hukum itu seperti apa dan tujuannya itu apa, kayak gitu. Yang kedua, itu ada praktik kegiatan sosial yang berkaitan dengan penegakan hukum. Berikut contoh praktik kegiatan sosial yang simple dan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama itu ada melakukan penyuluhan hukum sederhana. Sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dasar seperti cara melapor jika mengalami kekerasan atau penipuan. Nah, yang kedua, kampanye di media sosial. Membuat postingan foto atau video edukasi singkat tentang pentingnya menaati hukum seperti kampanye anti korupsi atau stop bullying dan masih banyak lagi. Yang ketiga, mengadakan diskusi hukum, mengundang teman-teman kampus untuk diskusi ringan tentang isu hukum yang sedang terjadi. Misalnya nih, pelanggaran HAM, terus juga banyak korupsi. Nah, itu bisa. Yang keempat, aksi kebersihan dengan fokus hukum lingkungan. Mengadakan kegiatan membersihkan lingkungan agar lingkungannya bersih dan juga mengedukasi warga tentang sanksi hukum bagi membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menjadi contoh-contoh aksi atau kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oke. Yang ketiga, itu ada melatih pemikiran kritis terhadap kebijakan publik dan praktik hukum. Membiasakan mahasiswa menganalisis kebijakan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Melatih pemikiran kritis bisa dilakukan dengan cara yang pertama, analisis dampak. Pikirkan siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan dari kebijakan tersebut. Yang kedua, itu ada bandingkan, pelajari kebijakan serupa di tempat-tempat lain atau sebelumnya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan, apakah adil, realistis, dan berbasis bukti. Yang keempat, diskusi. Tukar pendapat untuk memahami berbagai sudut pandang. Nah, itu juga bisa menjadi cara untuk menumbuhkan pemikiran yang kritis terhadap hukum. Yang selanjutnya ada pembiasaan perilaku hukum melalui aktivitas sehari-hari di lingkungan kampus. Nah, pembiasaan perilaku patuh hukum di lingkungan kampus bisa dilakukan dengan cara yang pertama, taat aturan kampus. Tentu saja kita harus mematuhi tata tertib seperti tidak terlambat, tidak merokok di area kampus, terus juga tidak
datang tepat waktu, itu nggak boleh ya. Terus juga menjaga kebersihan. Nah, terus yang kedua, diskusi hukum. Ikut serta dalam seminar atau forum yang membahas tentang isu-isu hukum dan penerapannya. Yang ketiga, ada kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung penegakan hukum. Nah, terus seperti juga ada kampanye, terus ada apa lagi ya, masih banyak lagi ya. Terus yang selanjutnya ada sanksi edukatif. Nah, terapkan sanksi ringan bagi mahasiswa yang melanggar aturan hukum untuk mendidik pentingnya mematuhi aturan. Yang terakhir itu ada integritas nilai-nilai Pancasila dengan pendidikan lainnya. Berikut cara simpel mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan. Yang pertama, toleransi di kelas. Menghormati perbedaan agama dan budaya teman pada saat belajar bersama. Itu termasuk ke dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, yang kedua, kerja sama kelompok membiasakan siswa bekerja sama tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan latar belakang. Itu termasuk dalam nilai persatuan Indonesia. Yang ketiga, diskusi tentang keadilan, mengajarkan pentingnya adil dalam bermain atau berbagi tugas. Nah, itu termasuk dalam nilai keadilan sosial. Yang keempat, sportivitas olahraga, menghargai lawan dan jujur bermain atau pada saat kompetisi olahraga, termasuk dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, cinta tanah air, membiarkan bendera merah putih atau menyanyikan lagu nasional dengan semangat dan juga penuh rasa bangga. Itu termasuk ke dalam nilai persatuan Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan tantangan. Di era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Apa aja sih tantangannya yang harus dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan? Berikut rangkuman singkat dari poin-poin tantangan pada slide tersebut. Yang pertama, minat rendah terhadap pembelajaran normatif. Mahasiswa kurang tertarik dengan materi hukum yang dianggap kaku dan juga teoritis. Lalu, yang kedua, lingkungan sosial yang kurang kondusif. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung penegakan hukum seperti budaya permisif terhadap pelanggaran. Yang ketiga, kurikulum yang tidak relevan. Materi pembelajaran hukum kurang sesuai dengan isu-isu hukum yang terkini, tidak update. Yang keempat, sikap kepastian terhadap sistematis hukum. Ketidakpercayaan yang ada terhadap sistem hukum membuat kesadaran hukum sulit ditingkatkan lagi. Nah, itu berupa tantangan-tantangan yang tadi saya sudah bacakan. Terima kasih. Strategi. Untuk menangani tantangan-tantangan yang ada, perlu adanya strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Yang pertama, pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi dan penggunaan teknologi. Metode ini dapat membantu mahasiswa menjadi lebih aktif karena metode ini menyerupai kehidupan nyata. Penggunaan teknologi juga dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami karena generasi muda lebih terbiasa dengan media digital. Strategi yang kedua, lingkungan sosial yang mendukung, seperti organisasi kemahasiswaan yang berbasis hukum, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, rasional, logis, dan objektif. Sebaliknya, lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menghambat proses pembelajaran. Strategi yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan harus didasarkan pada kurikulum yang relevan. Kurikulum yang berkaitan dengan isu-isu yang relevan seperti tentang hak asasi manusia dan konflik sosial dapat meningkatkan pengetahuan hukum, prinsip-prinsip keadilan, serta nilai-nilai Pancasila dan akan menciptakan mahasiswa dengan karakter hukum yang kuat,
yang dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum. Strategi selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan harus dapat menyampaikan bahwa meskipun sistem hukum memiliki kekurangan, mahasiswa sebagai generasi muda memiliki potensi yang signifikan untuk membawa perubahan. Hal ini dapat diatasi dengan mengevaluasi secara kritis kelemahan dan kekuatan sistem hukum saat ini dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merefleksikan isu skeptisme yang kemudian ditanggapi secara rasional dan berbasis fakta. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa masih rendah akibat implementasi pendidikan kewarganegaraan yang kurang efektif, baik secara teori maupun praktik. Meskipun materi hukum telah diajarkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengoptimalkan penerapannya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai hukum dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvia Ratnajuwita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, serta kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi ini dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.